mau merawat menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun PLKPA yang ke-62. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun PLKPA, hari ini kakak mau bikin kue adik-adik. Seru kan adik-adik? Tapi kakak bingung nih adik-adik, gimana ya cara buatnya? Kira-kira kakak minta tolong sama siapa ya cara bikin kuenya adik-adik? Oh iya, kakak tahu. Kak Olive dan Kak Egi aja, mereka kan jago bikin kuenya adik-adik. Oke, kalau gitu Kak Hilary menghubungi Kak Olive dan Kak Egi dulu ya adik-adik. Tapi ntar dulu adik-adik, tunggu dulu. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Kita mau nyanyi 2 lagu bebas nih adik-adik. Yang pertama, Selamat Pagi Tuhan, dan yang kedua, Yesus di Dalam Rumahku adik-adik. Musik! Yang semangat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Siap-siap bangkit berdiri. Yang semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Oke, lagu kedua. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Yay, Jesus in the family, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Wah, adik-adik, kakak dengar tadi adik-adik nyanyinya semangat sekali ya adik-adik, hebat. Kakak seneng deh dengernya adik-adik. Oh iya adik-adik, kakak udah hubungin Kak Olive dan Kak Egi nih adik-adik. Mereka baik banget adik-adik, mau bantuin kakak, mau ngajarin kakak cara bikin kue adik-adik. Makasih ya Kak Egi, Kak Olive. Sama-sama Kak Hilary. Oke adik-adik, sambil nunggu Kak Hilary buat kue, kita buka dulu yuk ibadah kita hari ini. Kita buka dengan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 13, Kami puji dengan riang. Oke? 1, 2, 3. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar.
kita mau doa pembuka dulu ya adik-adik. Tapi sebelumnya yuk kita nyanyi. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali dapat beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah perayaan HUT PLKPA yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, kiranya ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dan kami bisa bersama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sekarang kita mau masuk ke pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau mendiamkan suara-suara di sekitar kami, dan biarlah kami bisa duduk yang manis, agar kami bisa fokus, bisa mengerti, dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, agar kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini siapa aja ya yang cerita? Oke, di kelas tanggung ada Kak Egi. Di kelas kecil ada Kak Olive. Dan di kelas TK ada Kak Hillary. Kak Hillary udah siap belum? Udah Kak. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakan supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanan dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus adalah keluarga yang adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada
pelayan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortanus, dan Akhicus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Sekian firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa dong ya adik-adik di rumah. Wah, kelihatannya hari ini adik-adik senang sekali ya. Kakak tahu pasti karena hari ini kita sama-sama merayakan hari ulang tahun PLKPA yang keberapa adik-adik? Ke-62. Iya, yang ke-62 adik-adik. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik. Adik-adik kalau sedang berulang tahun, adik-adik merasa senang atau merasa sedih? Pastinya senang dong ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau lagi ulang tahun, biasanya adik-adik dapat apa aja sih adik-adik? Biasanya kalau adik-adik ulang tahun ada apa aja ya? Ada kue ulang tahun, terus ada apa lagi adik-adik? Biasanya mama papa kasih apa? Ada hadiah dari papa mama, terus ada mainan juga, dan masih banyak lagi adik-adik, ya kan? Nah, tapi adik-adik yang paling kita senangi pastinya karena usia kita bertambah adik-adik. Kita dapat umur yang baru, ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, semua itu adalah berkat dari siapa yo? Semua itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Iya, semua itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan adik-adik. Nah, seperti hadiah, kue ulang tahun, mainan, makanan, bahkan mama dan papa itu juga adalah pemberian dari Tuhan Yesus untuk kita adik-adik, untuk adik-adik. Itu semua karena apa adik-adik? Itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah baik sama kita, sudah sayang sama kita. Kita diberi berkat adik-adik setiap harinya. Apa sih adik-adiknya? Jadi apa sih yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan Yesus adik-adik. Caranya berterima kasih sama Tuhan Yesus itu gimana sih? Ayo gimana? Dengan cara berdoa, berterima kasih sama Tuhan Yesus, dan juga dengan cara berbuat baik kepada sesama adik-adik. Dengan berbuat baik kepada sesama juga adik-adik. Nah, berbuat baik kepada sesama, salah satu contohnya yaitu dengan menolong sesama adik-adik, dengan menolong orang-orang di sekeliling kita adik-adik, di sekitar kita. Nah, ini seperti cerita yang akan kakak bawakan hari ini nih adik-adik. Nah, siapa di sini yang udah nggak sabar nih mau dengerin cerita? Tunjuk tangannya. Pastinya di sini semua adik-adik udah gak sabar ya untuk mau dengerin cerita hari ini, ya kan? Oke adik-adik, kalau adik-adik udah gak sabar, adik-adik duduk yang manis dulu yuk adik-adik. Jadi ceritanya hari ini tentang Bapak Paulus yang mengajak orang-orang di Korintus untuk menyambut teman sepelayanannya, yaitu Timotius adik-adik. Siapa adik-adik? Timotius. Iya, jadi Bapak Paulus ini mengajak orang-orang di Korintus untuk menyambut Timotius dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa senang adik-adik. Dan Bapak Paulus juga meminta orang-orang di Korintus untuk membantu Timotius
sampai ia pulang dan bertemu kembali dengan Paulus adik-adik. Nah, selain itu, Bapak Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang di Korintus itu untuk selalu melakukan perintah Tuhan adik-adik. Untuk selalu apa? Melakukan perintah Tuhan adik-adik, yaitu mengasihi orang-orang di sekeliling mereka adik-adik. Nah, termasuk juga Stefanus, Fortunatus, dan Akaya adik-adik. Nah, Stefanus, Fortunatus, dan Akaya ini mereka juga memberi diri mereka untuk memperhatikan dan membantu orang-orang di sekeliling mereka adik-adik. Wah, baik sekali ya adik-adik mereka. Nah, adik-adik, kita harus sama seperti cerita yang tadi adik-adik. Kita harus apa? Harus sayang sama sesama kita. Sesama kita itu siapa aja? Sesama itu siapa aja sih adik-adik? Mama, papa, kakak, adik, oma, opa, teman, kakak layan, dan orang-orang di sekitar kita adik-adik. Nah, salah satu sayang sama sesama kita yaitu dengan cara menolong sesama adik-adik. Nah, contohnya menolong sesama kita itu seperti apa sih contohnya adik-adik? Contohnya menolong sesama itu seperti apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Adik-adik kan sekarang lebih banyak di rumah, sedang lebih banyak di rumah bersama dengan keluarga. Nah, adik-adik di rumah bisa membantu mama papa. Misalnya kalau adik-adik setelah selesai bermain, adik-adik bisa merapikan mainannya adik-adik. Terus kemudian kalau adik-adik bangun tidur, adik-adik bisa membereskan tempat tidur adik-adik, dilipat selimutnya, dibereskan tempat tidurnya. Nah, kemudian apalagi adik-adik? Kalau misalnya adik-adik, kalau mama lagi di dapur nih adik-adik, kalau di dapur itu biasanya mama sedang ngapain sih adik-adik? Sedang memasak adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa tuh bantuin mama masak, tapi harus hati-hati ya adik-adik. Nah, selain itu apalagi ayo adik-adik? Kalau di rumah adik-adik bisa bisa membantu dengan cara apa lagi sih adik-adik kalau di rumah? Nah, seperti ini nih, seperti gambar di samping. Ini sedang ngapain ya adik-adik? Nah, bisa membantu dengan cara membersihkan rumah adik-adik. Adik-adik bisa membersihkan rumah, bantu mama papa membersihkan rumah adik-adik. Nah, adik-adik menolong sesama juga, yaitu bisa juga dengan cara berbagi kepada sesama adik-adik. Nah, berbagi kepada sesama itu seperti sekarang nih adik-adik. Sekarang kan banyak teman-teman kita yang sedang kesulitan, sedang kesusahan adik-adik. Nah, kalau adik-adik punya berlebih, adik-adik bisa tuh memberi mainannya adik-adik, atau bisa juga makanan, atau juga bisa kalau misalnya adik-adik dapat uang jajan dari mama papa, adik-adik juga bisa menyisihkan untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan saat ini adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menolong orang-orang di sekeliling kita adik-adik. Nah, sekian dari kakak adik-adik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Seneng banget nih Kak Olive akhirnya balik lagi. Dan di hari spesial ini nih, di ulang tahun PA yang ke-62. Oke, pasti nih adik-adik udah tahu topik yang akan dibawain hari ini. Karena sesuai nih sama tema ulang tahun PA yang ke-62. Apalagi nih buat adik-adik yang ikutan lomba buat kartu ucapan dan posternya. Nah adik-adik, sesuai temanya, hari ini Kak Olive akan membahas tentang aku mau menolong sesama. Nah, di tema ini Kak Olive mau cerita tentang sebenarnya dua tokoh dari Alkitab. Nah, jadi salah satu tokoh yang akan Kak Olive ceritakan adalah mengenai Rasul Paulus. Ini gambarnya.
Nah, adik-adik pasti udah tahu ya Rasul Paulus itu siapa. Jadi Rasul Paulus itu adalah salah satu rasul yang memberitakan Injil firman Tuhan ke berbagai daerah nih, adik-adik. Nah, untuk memberitakan Injilnya ini, sebenarnya Rasul Paulus itu nggak sendirian, ada rekan kerjanya nih. Ada Barnabas, ada Silas, dan ini nih tokoh yang kedua yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu adalah ada Timotius. Nah, adik-adik, jadi awalnya itu Timotius itu seorang anak muda yang hidupnya itu taat sama firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus ketemu sama si Timotius ini dan akhirnya menjadi anak ajarnya Rasul Paulus. Nah, pada akhirnya Rasul Paulus dan Timotius menjadi rekan kerja sepelayanan seperti itu. Nah, adik-adik, saat itu Rasul Paulus sedang ingin memberitakan Injil di kota Korintus, di jemaat Korintus. Nah, akhirnya saat itu Rasul Paulus mengajak Timotius untuk datang juga ke kota Korintus. Nah, adik-adik, jadi jemaat di Korintus itu beruntung adik-adik karena Tuhan Yesus ngasih banyak kelebihan atau kemampuan kepada jemaat di Korintus. Tapi sayangnya adik-adik, jemaat di Korintus ini masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap karunia yang diberikan kepada mereka. Bukannya menggunakan dengan baik kemampuannya, tapi malah jadi menyombongkan dirinya atas kemampuan atau kelebihan yang diterima dari Allah. Nah, jadi adik-adik, di sini sebenarnya Rasul Paulus ingin membenahi jemaat di Korintus dengan mendatangkan Timotius dan juga Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Pada saat Timotius ingin datang ke tengah-tengah jemaat di Korintus, Rasul Paulus ini memberikan pesan adik-adik kepada jemaat di Korintus. Pesannya apa adik-adik? Jadi pesannya adalah jemaat di Korintus ini harus menerima Timotius dan tidak membuat Timotius itu takut adik-adik. Kenapa kok Kak bisa takut? Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya jemaat Korintus ini kan dia tadi bermegah diri atas kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi jemaat di Korintus ini suka memandang rendah orang lain. Nah, jangan sampai nih di jemaat Korintus ini malah menganggap rendah Timotius dan akhirnya membuat Timotius takut. Tapi pesannya Rasul Paulus, jemaat di Korintus ini harus menerima Timotius dengan baik. Selain menerima, Rasul Paulus juga ingin agar jemaat di Korintus ini mau untuk menolong Timotius dan juga mengasihi Timotius. Selain Timotius juga mengasihi sesama. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh mereka jemaat Korintus ini jangan digunakan untuk bermegah diri, tapi digunakan untuk menolong sesama mereka di sekitar. Gak cuman itu, yang terakhir juga Rasul Paulus mau agar jemaat Korintus ini mau mentaati orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi yang bisa dikatakan mengenai firman Tuhan harus ditaati. Contohnya itu ya pasti dari Timotius. Jadi kenapa kita harus taat gitu ya? Dan kita juga harus mendengar, karena sebenarnya kedatangan Timotius ke tengah-tengah jemaat di Korintus ini kan sebenarnya juga untuk menolong jemaat Korintus agar lebih menahi diri dan akhirnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, gak cuma jemaat di Korintus, Kak Olive, adik-adik, dan orang-orang sekitar kita juga memiliki kelebihan atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dan cerita dari Rasul Paulus, kita harus menggunakan kemampuan kita untuk menolong sesama kita. Nah, di sini Kak Olive punya gambar anak-anak keren yang udah menggunakan kelebihannya untuk menolong sesamanya.
Nih, coba ya kita lihat apakah nih sebenarnya adik-adik udah kayak anak-anak keren di gambar ini. Nih, yang pertama ada anak-anak yang mau membantu temannya dalam belajar. Dia yang baju biru nih membantu temennya di sampingnya. Nih, contohnya misalnya adik-adik nih jago gambar. Nah, ada teman adik-adik yang belum terlalu jago gambarnya. Nah, adik-adik harus membantu nih kayak anak-anak keren di sini. Jadi kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Nggak cuma gambar, misalnya juga misalnya adik-adik lebih jago bahasa Inggris, matematika. Nah, itu bisa kita saling mengajari satu sama lain, menolong satu sama lain. Atau ini nih misalnya, kalau misalnya kita lagi olahraga sama teman, terus mungkin temannya belum jago dan akhirnya jatuh, jangan lupa untuk ditolongin ya adik-adik ya. Nah, gak cuman sesama teman aja, nih ada anak keren yang bantuin orang tuanya. Mungkin orang tuanya, papa mamanya lagi sibuk membersihkan rumah. Jangan lupa adik-adik, kita kan punya tangan yang kuat, kaki yang kuat, badan yang sehat untuk menolong papa mama. Jadi adik-adik harus sama nih kayak anak keren di samping Kak Olive ini. Harus mau membantu atau menolong papa mama yang lagi mengerjakan sesuatu. Nah, gak cuma menolong, tadi juga pesannya Rasul Paulus adalah untuk apa adik-adik? Untuk mengasihi sesama kita. Nih, kayak 4 anak keren di sebelah Kak Olive. Ini mau mengasihi satu sama lain, terus juga mau main bersama. Jadi, adik-adik harus ya sama kayak anak-anak di sini. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini kita lagi susah untuk ketemu sama teman-teman, susah beraktivitas. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita, yaitu adalah dengan menggunakan masker. Nah, dengan kita memakai masker, adik-adik itu menolong diri sendiri dan juga menolong orang-orang di sekitar adik-adik agar kita saling melindungi dan kita tidak terkena virus COVID-19 ataupun virus lainnya. Nah, sekian cerita dari Kak Olive hari ini. Jangan lupa tadi pesannya Rasul Paulus yang juga dipesankan untuk kita juga untuk apa adik-adik, untuk tidak bermegah diri atas kemampuan yang kita miliki, melainkan kita gunakan untuk menolong sesama kita adik-adik. Oke? Jangan lupa untuk menolong sama ya. Dah. Pagi adik-adik. Hari ini untuk anak tanggung bersama dengan saya, Kak Regi. Nah, adik-adik, tentu saja adik-adik sudah baca Alkitab dong. Coba pembacaan kita hari ini terambil dari mana ya? 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 18. Betul. Oke. Nah, adik-adik, tadi siapa yang menulis surat? Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ada beberapa alasan Rasul Paulus menulis surat ini ke jemaat di Korintus. Rupanya di jemaat Korintus itu terjadi masalah. Masalah itu ada yang dari dalam, ada juga yang dari luar. Yang dari luar itu apa sih? Rupanya masalah itu ada beberapa budaya yang berusaha masuk di jemaat di Korintus yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Yang kedua, masalah yang terjadi dari dalam. Masalah yang terjadi dari dalam itu apa sih? Jadi rupanya ada beberapa anggota jemaat di Korintus yang merasa bahwa mereka lebih dewasa imannya dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Sehingga mereka merasa bahwa mereka posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Jadi, mereka sombong iman.
sombong rohani. Nah, untuk itu Paulus menulis surat ke jemaat di Korintus, juga mengutus Timotius untuk pergi menemui jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, sebelum Timotius sampai ke Korintus, Paulus meminta supaya jemaat di Korintus mau menerima Timotius. Jangan sampai Timotius datang di sana, terus jemaat-jemaat di sana menganggap bahwa karena dia masih muda, dia bukan apa-apa. Dia cuman orang biasa. Tapi Paulus mengingatkan lagi untuk jemaat-jemaat di Korintus supaya mau menerima Timotius. Dia ini adalah rekan sekerja aku loh, rekan sepelayanan aku loh, yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan tugas biasa sembarangan, tapi ini tugas yang diberikan sama Tuhan Yesus loh. Nah, begitu juga Paulus minta supaya jemaat-jemaat di Korintus itu mau memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan, supaya mereka bisa menghadapi masalah-masalah yang ada. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang masuk, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka sudah memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan. Jadi mereka kuat menghadapi godaan-godaan yang ada, masalah-masalah yang ada. Nah, dalam cerita hari ini, kita juga mau diingatkan supaya kita mau menolong sesama. Nah, Tuhan mau kita menolong sesama kita. Caranya gimana sih? Pertama-tama, kita harus mau mengasihi orang lain. Mau mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, kenapa kita harus mau mengasihi sesama kita? Karena dengan kita mau mengasihi sesama kita, tumbuh kepekaan dari dalam diri kita. Saya melihat teman yang sedang kesusahan. Oh, iya ya, teman saya itu sedang susah. Dia butuh bantuan. Bantuin. Nah, kalau kita sudah ada muncul rasa ingin membantu itu, kita harus menolong. Kita harus jangan cuma pingin aja, tapi kita juga harus mau melakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, apalagi kalau kita sudah melakukan banyak, kita juga diingatkan supaya jangan menjadi sombong. Kita sudah diberikan kemampuan untuk menolong orang lain dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Jadi jangan kita menjadi sombong rohani. Nah, itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini dan boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi adik-adik. Seneng banget deh hari ini udah bisa bantuin Kak Hillary bikin kue. Pasti enak. Kalau dipikir-pikir, kayaknya sesuai banget ya sama cerita firman Tuhan hari ini. Mau menolong orang lain. Kakak jadi ingat satu lagu nih. Yesus menginginkan daku. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Buat merespon firman Tuhan hari ini. Musik! Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku
kita untuk doa syafaat. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hidup, kesehatan, dan berkat yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawabnya. Pertama-tama kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati para presiden, menteri-menteri, juga semua aparat pemerintah yang ikut dalam usaha memerangi pandemi ini. Berkati semua program, kegiatan, dan usaha yang dilakukan untuk memulihkan negara kami, Indonesia. Tuhan, berkati juga kami, semua masyarakat, semua rakyat Indonesia, agar patuh dan mendukung pemerintah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan kepadamu. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhusus untuk gereja yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi untuk Gereja GPIB Gloria Bekasi ya Tuhan. Lindungilah dan berkatilah para pendeta, penatua, diaken, korsek, wakorsek, pelkat, komisi, kakak-kakak layan, dan serta jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelkat PA yang berulang tahun ke-61. Tolong berkatilah ya Tuhan agar pelkat PA ini semakin setia dalam melayani Engkau. Lindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Berkatilah Tuhan, sembuhkan dan pulihkan mereka agar mereka cepat sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati papa mama kami agar sehat selalu dan dijauhi mara bahaya. Juga berkati pekerjaan mereka agar mereka bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, pada rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk para janda dan duda dan anak yatim dan piatu. Berkati mereka dalam keseharian mereka, supaya kiranya Kau selalu senantiasa memberkati mereka dalam kesehariannya. Kami berdoa juga untuk mereka, supaya kiranya senantiasa mengucap syukur atas berkat yang diberikan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, demikianlah beberapa doa yang telah kami sampaikan kepadamu. Kiranya senantiasa Tuhan mau dengar dengan baik, supaya apa yang kami doakan ini bisa terwujud dengan baik atas izin daripadamu ya Bapa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang saatnya kita untuk persembahan. Yuk adik-adik, kita nyanyi dari Kidung Ceria 329, Ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya.
saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita. Yuk, kita lipat tangan, terus kita berdoa. Tuhan, berkati atas berkat-Mu, berkati persembahan-Mu. Kami haleluya, amin. Tada! Wow, kue kita udah jadi nih adik-adik. Cantik kan adik-adik? Warnanya sama persis kayak warna pelkat PA adik-adik. Warna kuenya apa ayo? Warna apa ini adik-adik? Warna hijau. Iya betul, kuenya warna hijau adik-adik. Oke, kalau gitu kita mau tiup lilin adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau nyalain dulu ya. Oke adik-adik, yuk kita tiup lilin bareng-bareng ya adik-adik. Kita hitung ya, 1, 2. Tunggu dulu Kak Liri, tunggu dulu. Ntar dulu, kenapa Kak? Iya Kak, soalnya kita nanti mau tiup lilinnya di perayaan HUT PA via Zoom jam 11 nanti Kak. Oh gitu Kak. Wah, aku jadi gak sabar nih mau ikut perayaan HUT PA jam 11 nanti. Dan main bareng sama adik-adik lagi. Oh iya, kalau gitu kita mau tutup ibadah kita nih adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 203 adik-adik. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyerah yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyerah yang terlelah. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyerah yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyerah yang terlelah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbingan-Mu dari awal hingga akhir ibadah online PA pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami mau selalu menolong sesama kami dari kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga mau untuk selalu mengasihi sesama kami. Tuhan, sekarang kami ingin menutup ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kami untuk minggu depan, untuk sekolah kami, dan aktivitas yang kami lakukan seminggu ke depan, dan akhirnya bisa kembali lagi mengikuti IHMPA di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Saat teduh. Saat teduh selesai.
Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu